Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan presentasi dari makalah analisis pengendalian internal persediaan bahan baku terhadap efektivitas pengelolaan persediaan bahan baku pada PT Industri Kapal Indonesia Bitung. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan, terutama perusahaan pengolahan yang besar, adalah mengenai pengolahan persediaan bahan baku yang baik. Karena persediaan merupakan aset perusahaan yang cukup besar, sehingga apabila dalam penanganannya tidak dilakukan dengan baik, maka akan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Tinjauan pustaka yang diambil berdasarkan pengertian-pengertian dari beberapa ahli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal persediaan bahan baku terhadap efektivitas pengolahan persediaan bahan baku pada PT Industri Kapal Indonesia Bitung. Objek dalam penelitian ini adalah PT Kapal Industri Bitung. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif, teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi ke perusahaan, melakukan wawancara, dan melakukan studi pustaka dengan buku-buku, literatur, bahan-bahan yang didapat selama perkuliahan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas-tugas atau fungsi yang telah dilakukan serta sistem percatatan dan pelaporan mengenai aktivitas pengelolaan persediaan bahan baku memadai. Ditemukan beberapa kelemahan, antara lain adanya perangkapan fungsi penerimaan dan penyimpanan pada bagian gudang. Stok opname hanya dilakukan setahun sekali. Pendahuluan. Persediaan bahan baku memiliki peranan yang sangat penting karena jalannya operasi perusahaan bergantung pada adanya bahan baku. Demikian hal yang terjadi pada PT Industri Kapal Indonesia Bitung yang memproduksi kapal dan kebutuhan perusahaan. Sebaik apapun sistem dan prosedur persediaan bahan baku yang dijalankan dalam suatu perusahaan, tanpa adanya suatu peranan pengendalian dimungkinkan terjadi penyimpangan yang akan merugikan perusahaan. Dengan demikian, peranan pengendalian internal dalam perusahaan tersebut menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. PT Industri Kapal Indonesia Bitung dalam proses produksinya membutuhkan persediaan bahan baku yang jumlahnya cukup mahal sehingga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan terjadi pencurian. Aktivitas pengolahan persediaan meliputi pengarahan arus dan penanganan persediaan secara wajar mulai dari pengadaannya, penyimpanannya, sampai pengeluarannya. Persediaan bahan baku harus ada pada waktu yang diperlukan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai dan juga pada tempat yang tepat. Pengabaian salah satu tanggung jawab yang menyangkut persediaan akan membawa dampak negatif bagi kelancaran operasional perusahaan. Oleh Erhan dan Yusuf tahun 2000 nomor 8, akuntansi adalah seni mencatat, mengelompokkan, mengikhtisarkan menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang. Semua transaksi serta kejadian yang sedikit-dikitnya bersifat finansial dan dari catatan itu dapat ditafsirkan hasilnya. Definisi ini menjelaskan bahwa aktivitas akuntansi terdiri dari mencatat, mengelompokkan, dan mengikhtisarkan atau meringkas transaksi serta menyajikan ringkasan transaksi dalam laporan keuangan. Metode penelitian, jenis dan sumber data. Jenis dapat dibedakan menjadi dua jenis. Jenis data dapat dibedakan menjadi dua jenis. Menurut Kuncoro tahun 2000 nomor 124, yaitu 1. Data kualitatif merupakan data yang dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian seperti perusahaan. 2. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik atau angka-angka. Namun dalam statistik semua harus dalam bentuk angka berupa data yang biaya-biaya dari perusahaan. Sumber data menurut Indrianto dan Supromo tahun 2002 nomor 145 dibedakan menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama ada data premier, yaitu data yang diambil langsung dari perusahaan, pihak internal perusahaan, berupa data dan informasi yang relevan dan penelitian lewat wawancara langsung dan pembagian kuesioner. Ada yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari luar badan usaha atau pihak eksternal perusahaan, berupa buku penunjang sebagai bahan bacaan dan landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung oleh PT Industri Kapal Indonesia yang berasal melalui wawancara, dan data sekunder yang digunakan literatur, serta artikel yang dibuat oleh pihak ketiga dan mempunyai relevansi
Metode penelitian, metode menggunakan pengumpulan data. Dilakukan metode pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, penelitian perpustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini. Yang kedua yaitu penelitian lapangan atau observasi, penulisan mengamati atau meninjau secara langsung kegiatan-kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. B. Wawancara, penulis mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dan berkepentingan sesuai dengan data informasi yang diperlukan. Selanjutnya, metode analisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode analisis data deskriptif. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dari suatu fakta secara sistematik, aktual, dan akurat, sehingga dapat diimplementasikan dengan tepat dan menganalisa masalah yang diteliti dan dapat penelitian. PT IKI Bitung melaksanakan pengendalian internal persediaan bahan baku sebagai berikut. Yang pertama, lingkup pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur, komisaris, dan pemilik perusahaan. Yang kedua, penilaian risiko. Dalam proses penaksiran risiko yang mungkin timbul dalam perusahaan, manajemen harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin timbul. Faktor-faktor tersebut antara lain: A. Perubahan dalam lingkungan operasi, B. Penempatan personel baru, C. Perubahan sistematik informasi dan pertumbuhan yang pesat, E. Teknologi baru, F. Keputusan akuntansi, G. Restrukturisasi perusahaan. 3. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang ada di PT IKI Bandung meliputi adanya kebijakan dan prosedur-prosedur yang harus dijalankan oleh perusahaan. Aktivitas pengendalian dilaksanakan di PT IKI Bitung terdiri dari A. Pemisahan tugas yang cukup, B. Otoritas yang pantas atas transaksi, C. Dokumen pencatatan yang memadai, D. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, E. Pengecekan independen dalam pelaksanaan. 4. Informasi dan akuntansi. Informasi yang ada di PT IKI Bitung berjalan dengan lancar. Informasi yang diperlukan oleh pemimpin disajikan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengidentifikasi tindakan yang dilakukan. Contoh, setiap kepala bagian melakukan seluruh kegiatannya pada atasan yang kemudian melakukan evaluasi atas kinerja keseluruhan karyawan. 5. Pemantauan. Proses pemantauan biasanya dilakukan oleh general manager dibantu oleh bagian internal auditor dari kantor pusat setiap upaya yang dilakukan perusahaan mengenai pelaksanaan pemantauan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengendalian internal persediaan bahan baku dengan cara mengamati secara langsung apakah prosedur-prosedur yang mempengaruhi persediaan dan pembayaran telah dilaksanakan dengan ketentuan. Apabila terjadi kehilangan bahan baku yang ada di gudang, menjadi tanggung jawab bagian gudang, supervisi, dan kepala gudang akan membuat laporan kehilangan barang-barang sebagai laporan pertanggungjawaban kepada general manager. Dalam penerapan pengendalian persediaan bahan baku pada PT IKI Bitung cukup efektif. Hal ini tercermin dari pelaksanaan unsur-unsur pengendalian internal yang cukup memadai, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian integritas dan nilai etika pada PT IKI Bitung cukup memadai. Seluruh karyawan pada umumnya sudah mentaati peraturan yang ada, hanya saja masih ada sebagian karyawan yang belum mematuhi peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. 2. Penilaian risiko dalam memperkerjakan tenaga kerja. PT IKI itu mengadakan proses pelatihan terlebih dahulu. Hal ini dilaksanakan untuk mencegah risiko dan kehilangan yang dilakukan oleh tenaga kerja tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai pengecekan bahan baku. 3. Aktivitas pengendalian dalam melaksanakan pengendalian. PT IKI Bitung telah menerapkan pemisahan fungsi pengendalian yang baik di mana fungsi pengadaan atau pembelian, pembayaran, pencatatan, pemproduksi, dan pencatatan dilakukan oleh bagian yang terpisah. 4. Informasi dan komunikasi. Setiap informasi yang diperlukan disampaikan kepada pimpinan untuk menentukan tindakan yang harus dilaksanakan. Terdapatnya komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan sesuai dengan menurut Alex T. Bainaho ISN 2303 sampai 1174. Analisis pengendalian internal. Junior Emba nomor 969 volume 1 nomor 3 Juni 2012 halaman 63 sampai 7. Tujuan untuk mendiskusikan permasalahan yang timbul agar penyelesaian terbaik dapat dicapai.
5. Pemantauan dilaksanakan mulai evaluasi dan penelitian setelah koreksi diperlukan sebagai upaya tindakan. Pelaksanaan pengendalian internal dan syarat-syarat pengolahan persediaan bahan baku yang diterapkan pada PT Industri Kapal Indonesia itu berjalan efektif dan masih ada sebagian karyawan yang belum mematuhi peraturan kebijakan ditetapkan oleh perusahaan. 2. Adanya fungsi yaitu fungsi penerimaan dan penyampaian dilakukan oleh bagian gudang. 3. Fasilitas pengudangan yang ada belum memadai dan penanganan persediaan bahan baku juga belum memuaskan serta masih ditemui adanya pengumpulan persediaan bahan baku. Saran: penulis menyampaikan saran sebagai berikut. 1. Perusahaan sebaiknya menugaskan bagian atau personal yang khusus menangani penerimaan barang tersedia yang terpisah dan bagian melakukan fungsi penyimpanan barang. 2. Fasilitas penggunaan yang ada sebaiknya diperhatikan agar persediaan bahan baku yang disimpan sesuai dengan klarifikasi tepatnya dan juga penanganan untuk persediaan bahan baku lebih ditingkatkan. Salam sejahtera.